Kalau istri sedang haid, bolehkah suami merangsang istri hingga keluar air mani? Kalau mohon maaf, kalau dia mencari kesenangan mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri adalah haram. Tapi kalau dengan kelehaan seorang istri, dengan tangan istri atau sebagainya, atau dengan tubuh istri semuanya, biarpun seorang istri dalam keadaan haid, asalkan jangan masuk wilayah tersebut, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Kalau istri sedang haid, bolehkah suami merangsang istri hingga keluar air mani? Merangsang tanpa menyetubuhinya. Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan haid, yang dilarang dan disepakati dilarang adalah menggauli dalam arti bersenggama. Bersenggama memasukkan ke wilayah tersebut, itu adalah tidak boleh. Adapun jika ada seorang suami mencumbui istrinya tanpa harus memasukkan ke wilayah tersebut, dengan bermacam-macam cara mencumbuinya, bahkan mungkin menyentuh wilayah tersebut. Tentunya kalau menyentuh wilayah tersebut ada beberapa catatannya. Kalau lagi banyak darahnya, berarti haramnya karena berbelepotan dengan darahnya. Kan ada di saat darah sudah tidak banyak, menyentuh wilayah tersebut atau dengan pelapis, maka itu tidak ada masalah. Sampai sang istri menemukan kepuasan pun tidak dosa karena dengan ulah suami, dengan pekerjaan suami. Yang haram adalah jika istri mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, dengan sendirinya. Tapi kalau dengan bantuan dimanja atau dibelai oleh suami adalah sah. Begitu sebaliknya, seorang suami kalau mohon maaf, kalau dia mencari kesenangan mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri adalah haram. Tapi kalau dengan kelehaan seorang istri, dengan tangan istri atau sebagainya, atau dengan tubuh istri semuanya, biarpun seorang istri dalam keadaan haid, asalkan jangan masuk wilayah tersebut, maka diperkenankan. Jadi boleh seperti itu, bukan sebuah keharaman. Wanita dalam keadaan haid kemudian suaminya mencumbuinya hingga sampai sang istri keluar mani, bukan dosa. Yang enggak boleh tadi masukkan bersenggama. Yang kedua adalah jika sang istri masih banyak darah lalu berbelepotan dengan darah, makanya berbelepotan dengan najis dan bisa jadi menjadi pengaruh tidak baik kepada suami, karena bisa saja tanpa disadari akan munculkan rasa jijik yang halus karena darah. Sehingga wanita harus waspada di saat banyak darah. Ya hati-hati, karena sebuah suami mungkin biasa saja. Karena mungkin syahwat yang bergolak hari itu sehingga dia tidak peduli sampai menyentuh wilayah tapi berdarah. Tapi ikutan darah kotor. Diam-diam menancapkan rasa jijik di hatinya sehingga di kedepan harinya membahayakan hubungan. Di samping itu tadammuh bin najasah, berbelepotan dengan najis kan haram hukumnya darah-darah itu. Tapi kalau sudah kering atau pakai pelapis, mohon maaf pakai pembatas dan sebagainya, celana dalam dan sebagainya, sehingga aman, tidak bersentuhan dengan darah, maka yang demikian itu adalah diperkenankan untuk menyenangkan sang istri. Semoga Allah menjaga hubungan. Ini termasuk, mohon maaf, ini ilmu yang sering dilupakan. Khususnya bukan para suami, para istri juga. Karena istri itu kalau haid biasanya libur. Libur tahajud, libur nyiapin sarapan, libur melayani suami. Sementara suaminya orang yang sangat soleh, suaminya sangat soleh, nggak mau maksiat. Ngelihat di jalan baju tidur dipakai orang di pinggir jalan, terlihat dia bangkit syahwat normal. Cuman karena dia orang soleh yang kebayang istrinya, pulang di rumah istrinya haid. Sudah haid nggak punya ilmu, dibiarkan suaminya terlantar, stres dia, panik, jalannya miring tuh suami nanti. Maka istri cerdas harus tanggap. Kalau lihat suaminya seperti itu, Anda selesaikan dengan kelehaan Anda. Pokoknya tidak dimasukkan wilayah tersebut, selesai. Dengan kelehaan tangan Anda, dengan kelehaan Anda memanjakan dia, selesai tuntas. Termasuk mohon maaf ya, termasuk mufakhadah di antara dua paha dan sebagainya, asalkan tidak masuk ke wilayah tersebut. Dan itu adalah sah. Jadi harus cerdas, wanita itu harus aktif, inovatif. Itu loh, jangan hanya begitu. Sebab wanita itu memang malasnya berganda-ganda. Kalau lagi di haid, kesempatan nggak ngelayani suami. Enggak, tepat teman tahajudan, buatin kopi, duduk di samping suami, suaminya lagi tahajud, sah-sah aja. Sambil Anda berzikir. Karena apa? Yang diseru oleh Allah, dipanggil di sepertiga malam itu bukan wanita yang tidak haid saja. Yang haid pun dipanggil, mana yang meminta kepada aku?
Maka jangan sampai gara-gara haid Anda ngorok. Mana yang biasa tahajudan kalau haid langsung tidur? Coba angkat tangan. Mau didoain khusus sih. Nggak begitu, tetap bangun malam. Nemeni anak-anaknya, ngasih motivasi anak-anak, membuatkan minuman, kopi, teh, dan sebagainya, suaminya. Karena saat itu pun Anda dipanggil oleh Allah. Mana yang minta ampun? Anda beristighfar dan seterusnya. Termasuk mohon maaf menyenangkan suami, tetap jangan Anda semakin malas urusan itu. Begitu juga seorang suami, mohon maaf. Mungkin Anda suami yang, mohon maaf, ada punya fisik yang kurang sehat dan sebagainya. Tapi melihat istrinya adalah punya semangat untuk urusan itu, dia harus bisa menyenangkan dengan keahliannya. Dengan kelehayan tangannya, kecakapannya, dan sebagainya, sampai sang istri tuntas. Memeluknya, dan sebagainya. Ini adalah kewajiban. Jadi jangan sampai menganggap kemesraan hanya tutupain kepada urusan itu saja. Ini harus cerdas suami istri dalam hal ini. Ini adalah ilmunya orang-orang dewasa. Tapi biarpun dewasa, kadang tidak pandai dalam hal semacam ini. Sehingga ada suami terlantar, ada istri terlantar. Karena kebodohannya. Ingat, semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Semakin punya kasih dan cinta kepada pasangan semakin indah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.